lewatkan berlalu, adakan tiada bertemu, akan berpisah, awalkan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut, bertemu akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu, ku harap terbaik untukmu. Setelah beberapa bulan menerapkan pembelajaran jarak jauh, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memperkenalkan kurikulum darurat yang dapat digunakan oleh berbagai jenjang pendidikan. Kurikulum darurat yang telah disahkan dengan keputusan Menteri pada 4 Agustus lalu adalah penyederhanaan dari kurikulum nasional. Bahwa satuan pendidikan tidak wajib mengikuti kurikulum darurat ini. Mereka boleh, kalau masih merasa nyaman menggunakan kurikulum nasional 2013, silahkan. Mendikbud menambahkan, kurikulum darurat akan mengurangi target kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran yang berlaku hingga akhir tahun ajaran. Pada sistem pembelajaran daring ini, semua kegiatan dilakukan secara online, mulai dari pemberian materi, pembagian tugas. Pertemuan online jarang dilakukan karena keterbatasan sinyal. Selain itu, ada beberapa siswa yang tidak memiliki HP atau alat elektronik sebagai penunjang pembelajaran. Pembelajaran saya dikarenakan pandemi ini begitu-begitu saja. Pada pagi hari, saya mendapatkan materi dari guru pelajaran. Kemudian pada siang hari serta malam harinya saya mengerjakan tugas. Kondisi guru-gurunya juga ada yang banyak pertemuannya dan banyak tugasnya. Ada juga yang cuma memberikan tugas, jarang menjelaskannya. Kemudian ada juga yang tidak memberi kabar apapun kepada muridnya. Terkadang saya agak jenuh dengan kondisi ini, namun gitulah kondisi di kala pandemi corona ini. Kemudian setelah setiap minggu saya mendapatkan ulangan harian oleh guru per mata pelajaran. Kemudian beberapa minggu kemudian saya mendapatkan ulangan akhir semester atau ulangan tengah semester. Teknik pembelajaran secara daring atau online yang diterapkan yaitu ada Google Classroom dan JLA. Posisi dosen saat mengajar sangat teratur dan komunikatif, dan saat dosen menjelaskan materi sangat jelas dan terperinci. Pengumpulan tugas biasanya dikirimkan lewat email, Google Classroom, dan JLA. Kalau ada praktik, jika diharuskan datang ke kampus, maka kita harus menerapkan protokol kesehatan, yaitu dengan mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, dan tidak lupa membawa hand sanitizer. Alternatif yang diberikan dosen kalau misalnya telah mengumpulkan tugas, yaitu biasanya dosen kan memberi tempo waktu untuk pengumpulan tugas. Jadi, mahasiswa bisa menyicil tugas
sebelum jatuh tempo. Jika kalian telat mengumpulkan tugas, biasanya dosen tidak mau memberi nilai tugas tersebut. Jadi kalian kalau misalnya terlambat mengumpulkan tugas, memohon maaf kepada dosen tersebut dan memberikan alasan mengapa mengumpulkan tugas tersebut terlambat. Ini dari sudut pandang kita sebagai mahasiswa. Kalau dari sudut pandang dosen, mungkin dia akan menyuruh kita mengulang kembali mata kuliah tersebut tahun depan. Kondisi sekolah di tengah pandemi sangat mengkhawatirkan sekali, baik orang tua maupun siswa serta gurunya. Di dalam pembelajaran, banyak siswa ketinggalan pembelajaran karena masa pertemuannya dalam 1 minggu hanya 2 kali saja. Setiap kali pertemuannya hanya menggunakan dalam waktu 2 jam pertemuan saja. Setelah itu siswa kembali ke rumahnya masing-masing. Kondisi kampus kami di IAIN itu kita melakukan WFH bagi beberapa pegawai dan dosen-dosen. Jadi mahasiswa yang ke kampus itu hanya mahasiswa yang berurusan dalam menyelesaikan tugas akhir biasanya. Untuk mahasiswa lain, perkuliahan itu dilakukan secara daring atau online. Jadi tidak ada yang ke kampus. Yang saya rasakan saat online itu sistem pembelajarannya kurang efektif karena penyampaian materi yang terbatas. Jadi kami sebagai siswa kurang bisa memahami materi yang diberikan. Ya, saya merasa kondisi pembelajaran ini sudah efektif dikarenakan saya mendapat lebih banyak waktu luang untuk saya makan, minum, dan mengerjakan aktivitas lainnya. Serta setelah saya mendengarkan guru atau mengerjakan tugas dari guru, saya bisa bermain game setiap hari. Kemudian ada juga beberapa teman saya yang menganggap kondisi ini tidak efektif karena bisa saja guru yang setelah guru itu memberikan tugas, guru itu mengerjakan hal lain dan tidak mempedulikan lagi muridnya. Serta ada juga guru yang bahkan tidak mengajari kami apapun tentang materi yang ada di pelajaran itu. Ada juga guru yang cuma memberikan tugas namun tidak pernah menjelaskannya. Yang saya rasakan saat pembelajaran secara daring atau online, ada rasa takut karena takut tidak lulus mata kuliah tersebut. Dan ada juga rasa santai karena kita bebas memilih posisi yang nyaman untuk belajar di rumah dan tidak perlu terburu-buru berangkat ke kampus. Menurut saya, pembelajaran online sangat kurang efektif karena pertama di tempat saya mengajar, tidak semua orang tua memiliki fasilitas yang digunakan untuk belajar online. Kedua, bagi siswa yang tidak punya besaran alat untuk belajar online tersebut, siswa datang ke sekolah mengambil tugas setiap hari didampingi oleh orang tuanya, kemudian anak itu langsung kembali. Nah, jadi kalau dibilang efektif atau tidak pembelajaran online, kalau menurut saya tidak efektif. Karena memang terlalu banyak keterbatasan di daerah kita. Mungkin di daerah lain bisa efektif, kalau daerah kita agak sulit gitu. Karena ya memang mahasiswanya untuk ngupload tugas susah, untuk download tugas, untuk download materi juga susah. Jadi sangat tidak efektif. Apalagi kalau ketemu mahasiswa-mahasiswa yang memang pasif, bertanya aja nggak mau gitu kan. Nggak paham ya udah diem-diem aja gitu. Untuk sarana dan prasarana yang kami terima dari pemerintah itu berbentuk kuota belajar. Bantuan ini sangat membantu kami dalam pembelajaran online yang memang banyak memakan kuota. Bantuan sarana dan prasarana yang saya dapatkan dari dari pemerintah adalah bantuan berupa kuota gratis yang berjumlah 35 GB per bulan. Itu terdiri dari 33 untuk pertemuan konferensi Google Meet atau Zoom dan 5 GB yang bebas kita gunakan untuk apapun. Kemudian ada juga ya sarana berupa absensi yang dapat digunakan yaitu model Dikbud. Itu yang dari pusat. Jika sarana dan prasarana yang saya dapatkan dari sekolah itu dapat berupa model ya, tapi itu dibuat oleh sekolah saya sendiri yaitu model Semansa. Kemudian ada juga sarana yang saya dapatkan yaitu Google Meet, yaitu berupa pembelajaran yang diberikan oleh guru itu sendiri
Kemudian para siswa atau siswi akan menyimaknya dan akan mengerjakan tugas setelahnya. Kemudian ada juga Google Classroom, tempat untuk mengumpulkan tugas-tugas yang akan dikirim kepada guru itu sendiri. Sarana dan prasarana ada berupa wifi. Jika kita membutuhkan itu, maka kita bisa datang ke kampus dengan menerapkan protokol kesehatan. Kekhawatiran orang tua, siswa beserta guru itu pasti sudah ada. Masalah yang pertama masalah kesehatan, masalah penerapan pendidikan, kemudian cara belajarnya yang baik berkurang, sehingga anak-anak kita banyak ketinggalan pelajaran. Dan kemudian ada orang tua, sebagian orang tua berpikiran untuk menyekolahkan anaknya secara seperti bagaimana seperti biasanya, sehingga kenapa anak-anak di rumah kalau dikasih tugas oleh guru, anak-anaknya selalu melalaikan pekerjaannya, sehingga orang tua merasa kesusahan bagaimana cara menerapkan pembelajaran. Sedangkan orang tua murid di sini ada yang memiliki pendidikan hanya tingkat SD, sebagian kecil SMP, bahkan ada yang tidak ada pendidikan sama sekali, tidak pernah sekolah gitu. Jadi anak-anak tuh ya merasa dengan orang tuanya tidak merasa takut, sehingga anak-anak tuh bebas kemana-mana dan tidak ingat untuk belajar. Bahkan ada anak yang mengikuti orang tuanya bekerja, membantu orang tuanya karena ekonominya orang tuanya hidupnya pendapatan ekonomi kemudian dan masalah guru di sini, anak-anak meskipun dia dapat tugas setiap hari dari orang tuanya datang ke sekolah tugas anaknya, kemudian anaknya bekerja di rumah, kadang tugas-tugas itu ada yang mengerjakan anak, ada juga yang pekerjaannya kepada guru. Nah, inilah bagaimana cara memberikan penilaian sebagaimana mestinya. Jujur sebenarnya kita sendiri sebagai dosen itu mengalami kesulitan karena dalam mengajar online itu kalau mau via yang tatap muka, misalnya dengan Zoom, Google Meet dan lain-lain, itu kecenderungan mahasiswa kesulitan karena biasanya mereka berada di kampung yang tidak ada sinyal atau kesulitan kuota. Jadi ada bahkan mahasiswa saya yang bisa ikut kuliah itu dia hanya hari Minggu saat dia pergi ke kota, atau malam hari dia ke sekolah, hanya di satu sekolah itu yang ada sinyal. Nah, jadi kalau mau kuliah yang tatap muka itu sulit, jadi kecenderungan saya menggunakan Google Classroom dan grup WhatsApp. Nah, di situ juga kadang mahasiswa masih pasif. Nah, mungkin kecenderungan mahasiswa sekarang itu malu bertanya. Jadi kitanya juga bingung mahasiswa ini paham atau enggak. Kadang ditanya bolak-balik. Oh iya bu. Paling hanya 1-2 orang yang bertanya gitu. Nah, yang sisanya udah begitu dilihat dari tugasnya berantakan, baru ditanya, itulah bu, saya nggak ngerti. Padahal pas ditanya, ada yang nggak ngerti nggak? Paham bu. Nah itu, jadi sebenarnya kita sebagai guru sendiri mengalami kesulitan untuk mengajar secara online. Kedepannya saya berharap fasilitas untuk sistem pembelajaran di Indonesia terpenuhi supaya tidak ada lagi kendala-kendala saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Ya, harapan saya untuk kedepannya semoga pandemi ini cepat menghilang dan aktivitas masyarakat kembali seperti biasa. Meskipun tidak akan kembali seperti biasa, tapi saya harap seperti itulah. Kemudian untuk sekolah saya, semoga saya cepat beradaptasi di sekolah itu. Semoga sarana yang diberikan oleh sekolah pun yang tetap yang terbaik. Kemudian semoga para guru tidak galak-galak dan tidak memberikan
kinerja terbaik mereka. Kemudian kepada teman-teman saya, semoga lebih cepat akrab dan tidak canggung ketika bertemu pada saat pertemuan offline nanti. Dan semoga saya bisa mengikuti materi yang akan dijelaskan guru pada pertemuan offline nanti. Harapan saya untuk sistem pembelajaran di Indonesia untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Dan kita sebagai pelajar pun harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, tidak bermalas-malasan dan juga tidak terlalu santai. Harapan saya bagi sebagai warga negara Indonesia saya berharap agar dalam masalah kesehatan dan masalah ekonomi. Kemudian proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar sehingga dapat menciptakan generasi penerus bangsa yang memiliki pendidikan yang bagus, cerdas, terampil, berani dan bertanggung jawab terhadap tugasnya. Kemudian sehingga anak-anak ini dapat menjadi generasi bangsa yang oke, kemudian dapat menjadi penerus bangsa yang dapat meneruskan cita-cita bangsa yang tercantum, yang diciptakan sebagai anak-anak penerus bangsa harus memiliki kecerdasan, kemudian dapat memberikan kehidupan bagi bangsanya seperti yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Harapan saya pribadi sebagai warga negara Indonesia sekaligus sebagai guru agar musibah yang menimpa dunia kita saat ini cepat pulih seperti biasa, sehingga warga negara Indonesia dapat melaksanakan aktivitas apapun tanpa merasa takut, cemas, kapan dan dimanapun mereka berada. Dan proses belajar mengajar dapat berjalan sebagaimana mestinya sehingga dapat menciptakan kecerdasan kehidupan bangsa seperti yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Harapan kedepannya mungkin kita bisa mulai menerapkan mungkin blended learning gitu ya. Jadi campuran antara yang online dan offline gitu. Nah jadi saya juga berharap sih sistem pembelajaran kita ini jadi lebih baik gitu. Kalau untuk online itu sebenarnya agak susah ya, karena di daerah kita tuh ya masih banyak daerah-daerah yang tidak ada sinyal gitu. Bahkan kita yang di kota aja kadang kalau nge-zoom harus di daerah yang sinyalnya stabil gitu. Kalau nggak stabil ya tetap aja keluar masuk gitu kan. Atau saya sendiri kadang kalau sinyal nggak stabil bisa buka Zoom tapi nggak bisa buka PPT gitu kan. Nah jadi jangankan anak-anak di daerah yang sinyalnya susah gitu kan, kita yang di Pontianak aja susah. Jadi gitu kayaknya memang saya lebih pro ke yang offline dulu. Cuma masalahnya karena pandemi mungkin bisa disiasati dengan tetap menjaga protokol kesehatan ya, misalnya ruangan duduk jaga jarak, ruangan dibuat terbuka, maksudnya jendela selalu dibuka, tidak bisa menggunakan AC dan lain. Banyaklah protokol kesehatan yang bisa kita lakukan. Terima kasih. Kini ibu sedang